Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab ketiga, yaitu bab tentang matriks. Nah, kita masuk ke indikator. Nah, indikator atau tujuan. Indikator atau tujuan itu adalah menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks. Ya, jadi kalian itu harus tahu prosedur pada saat kalian menemukan bentuk matriks kemudian dioperasikan. Nah, yang kedua, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, yang ketiga, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, pada kesempatan kali ini dibatasi ordonya hanya 2x2 dan 3x3. Apa itu ordo? Nanti kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, adapun materinya yang kita akan pelajari, yang pertama tentu saja matriksnya, ya, pengertian matriks, ya. Kemudian operasi matriks. Operasi kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Yang terakhir adalah pemakaian matriks pada transformasi geometri. Nah, baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini ada konsep matriks, ya. Konsep matriks itu adalah matriks itu merupakan susunan angka atau bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Nah, jadi matriks itu adalah sekumpulan angka dan bilangan, ya, yang diatur dalam baris dan kolom. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya misalkan matriks itu ya dinotasikan dengan huruf kapital, ya. Kita punya matriks A, ya. Nah, huruf kapital, ya. Ini terdiri dari elemen-elemen, ya. Elemen-elemennya misalkan di sini, ya, A1, A2, A3, nah, kemudian A4, A5, A6, A7, A8, A9. Nah, ini ya, ini dinamakan matriks. Nah, sekarang yang mana yang baris? Nah, baris itu adalah ini nih. Nah, ini nih baris. Nah, ini nama baris. Ini baris pertama. Nah, ini baris kedua. Nah, ini baris ketiga. Nah, yang vertikal itu namanya kolom. Ini kolom pertama, ya. Kolom kedua. Ya, ini kolom ketiga. Nah, itu ya. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan ordo? Nah, ordo adalah jumlah baris dikali kolom. Nah, ini ordonya berapa? Ini barisnya 3, kolomnya 3. Maka ordonya adalah 2, 3 maksudnya. 3 kali 3. Nah, ingat, ordonya ini baris kali kolom. Dan ini bukan dihitung, ya. Penulisannya seperti ini saja. Contohnya yang lain, misalkan ini ada matriks B misalkan. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ordonya berapa? Ininya barisnya 2, kolomnya 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Nah, gitu ya. Itu ordo matriks, baris kali kolom. Kemudian transpose matriks. Yang dinamakan transpose matriks adalah kita membalikan baris jadi kolom. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misalkan kita punya matriks A itu 4, 3, 2, 1. Ah, maka kalau kita transposkan maksudnya jadi AT. Nah, A transpose berarti sama dengan baris. Barisnya mana? Ini kan baris. Nah, ini baris. Kita jadikan kolom. Jadi bagaimana? Ya, jadi 4, 3, 2, 1. Nah, dibalik. Gitu, transpose matriks. Kemudian ada matriks baris. Nah, matriks baris itu adalah matriks ya bentuknya seperti baris saja. Berarti hanya sebaris. Berarti misalkan kita punya matriks B, ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini namanya matriks baris. Ya, jadi hanya sebaris saja. Kemudian matriks kolom. Berarti matriks yang iya betul. Yang hanya satu kolom. Berarti 1, 2, 3. Ah, gitu ya. Kemudian matriks persegi. Misalnya punya matriks D. Berarti matriksnya bentuknya persegi. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang ordo berapa?
Iya, 2 kali 2 misalkan F. Berarti ordonya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini juga persegi ya. Jadi sama panjangnya. 3 kali 3 ini ya. Nah, matriks jenis. Apa itu matriks jenis? Itu matriks yang ordonya sama. Nah, ordonya sama. Misalkan kita punya A 1, 2, 3, 4. Nah, dan B 5, 6, 7, 8. Nah, karena ordonya sama, berapa? 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Maka A itu matriks sejenis. Nah, sejenis ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian matriks sama. Nah, matriks sama itu matriks yang ordonya sama dan nilainya sama. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya A misalkan sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ordonya sama, nilainya juga sama. Berarti A itu adalah sama dengan B. Nah, gitu ya. Gampangan. Nah, ini tentang matriks, konsep matriksnya ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita melanjutkan kesamaan dua matriks ya. Kesamaan dua matriks kita dibaca di sini, dua matriks A dan B dikatakan sama itu jika ditulis A sama dengan B ya. Jika matriks A dan mempunyai order yang sama dan semua elemennya bernilai sama. Nah, jadi yang seperti kita tadi ya. Jadi ini ada matriks, elemen-elemennya sama. Ya, misalkan ini A dan B, kita lihat. A dan B. Ini sama-sama satu ya. Satu, satu, oke. 4, 5. Ini beda, berarti tidak sama. Ini tidak masuk ke sama dua matriks. Kemudian A, C, kita lihat 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Berarti sama. Nah, gitu saja ya gampangnya. Kemudian B dengan C coba. 1, 1, 5, 4. Nah, tidak. Ah, gitu aja. Nah, tidak sama sih ya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P transpose ya. Transpose P sama dengan Q. Dengan P-nya segini ya. Dan Q-nya seginilah gitu kan. Dibaca satu-satu ya. Nih. Baik, pertama-tama kita tulis soalnya dulu ya. Di P transpose sama dengan Q. Ah, ini P transpose. Sedangkan yang diketahui adalah P. Berarti kita harus membuat transpose dari P dulu ya. Ya, baris. Ini kan baris. Ah, jadikan kolom. Jadi gimana? Jadi kan ini 4A B tambah C. Nah, kemudian ini yang kedua. Jadi A tambah 2B 14. Nah, 14 ini ya. Kemudian ini yang terakhir. Nah, 10 ini 9. Nah, jadi kan transposnya ini sama dengan Q-nya 20, 11, 10, 7, D kurangi C dan 9. Nah, karena ini adalah kesamaan dua matriks ya, matriksnya yang ordonya sama dan nilainya sama ya, maka elemen-elemen seletak atau bersesuaian itu akan sama. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini nih. Maksudnya, nah ini kan 4A. Nah, 4A itu bersesuaian dengan ini. Nah, jadi artinya apa? Jadinya 4A itu sama dengan 20 ya kan? Berarti A itu sama dengan 20 dibagi 4. Berarti A itu sama dengan 20 bagi 4? Iya, 5. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang ini ya. Yang ini bersesuaian dengan ini. Ah, gitu. Berarti kasih baris dulu ya. A tambah berapa ini? A tambah 2B ya. A tambah 2B itu sama dengan 11. A-nya berapa tadi? A-nya 5. Berarti 5 ditambah 2B. B ya ini ya. Sama dengan 11. Berarti 2B itu sama dengan 11 dikurangi 5. Berarti 2B itu sama dengan 11 kurangi 5 berarti 6 ya. 6. Berarti B sama dengan 6 bagi 2. Berarti B sama dengan 3. Nah, kemudian yang apa? Yang selanjutnya ini ya. Nah, ini sama dengan ini udah nggak usah dicari ya. Kemudian ini nih. B dan B tambah C sama dengan 7. Oke. Berarti B tambah C sama dengan 7. B-nya berapa? B-nya 3. Berarti 3 ditambah C sama dengan 7. Berarti C sama dengan
7 dikurangi 3. Berarti C sama dengan 7 kurangi 3, 4. Nah, ya. Berarti A, B, C sudah. Kemudian yang tinggal terakhir adalah apa? Iya ya. Nih, 14 ininya D kurangi C. Ya. Berarti 14 sama dengan D kurangi C. Ya. Ini 14 berarti sama dengan D. D-nya kita cari, C-nya berapa? C-nya 4. Nah, gitu ya. Berarti D-nya itu sama dengan, pindahkan ke sini 4 ya. Berarti 14 ditambah 4. Berarti D-nya itu sama dengan berapa sama 4 berapa? Iya, 18. Nah, berarti di sini kita sudah simpulkan. Simpulkan apa? Nah, jadi A-nya itu sama dengan berapa? 5. B-nya itu sama dengan 3. C-nya sama dengan 4. Dan D-nya sama dengan 18. Nah, gitu kan? Oke, gampang ya. Kalau kurang paham biasa diulangi lagi. Nah, oke, selanjutnya kita ada evaluasi soal ya. Hanya ada satu, ya maksudnya satu lembar ini. Halaman 37 di LKS juga kalian bisa baca. Silakan kalian kerjakan untuk nomor 3 ya. Nomor 3 sudah dibahas tadi ya sebagai contoh. Tinggal 1, 2, 4, 5 saja kalian kerjakan. Mungkin gitu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.